rangka pamitan Bapak Duta Besar RI untuk Tata Suci dan Ibu menjelang berakhirnya masa tugas. Kami ucapkan terima kasih kepada para rohaniwan, rohaniwati maupun Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara siang hari ini. Acara kali ini merupakan acara pertama dari serangkaian acara Sapa Virtual yang nanti akan dilaksanakan selama bulan Juni ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kami secara khusus mengundang para rohaniwan dan rohaniwati yang ada di Italia, khususnya yang berada di regione Toscana, Umbria, Marche dan Lazio begitu. Nanti regione lainnya akan kami umumkan segera selama bulan Juni ini. Nah, untuk kegiatan kali ini kami akan melaksanakan secara sederhana. Nanti akan ada pembukaan oleh Bapak Duta, kemudian juga akan ada perkenalan dengan para staf di kedutaan, kemudian juga kami akan membuka kesempatan tanya jawab ada untuk para rohaniwan dan rohaniwati, interaksi dengan Bapak Duta dan Ibu, dan terakhir penutup oleh Bapak Duta Besar. Untuk memulai acara pada siang hari ini, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Duta untuk membuka acara. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Para Romo, Suster, Frater, dan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Pertama-tama saya dan istri menyampaikan terima kasih atas kesediaan para rohaniwan-rohaniwati Indonesia di 3 region tadi untuk bisa bertemu dengan kami melalui pertemuan virtual di siang hari ini. Sebelum saya nanti menyampaikan berita sedih sekaligus gembira dengan para rohaniwan-rohaniwati semuanya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu wajah-wajah yang mungkin ada yang baru dari staf Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci. Jadi yang pertama adalah yang baru datang 2-3 bulan yang lalu, Ibu Lina. Ibu Lina, kelihatan Ibu Lina menggantikan Pak Arvinanto atau Pak Anto. Ya, Ibu Lina menangani masalah politik, sosial, budaya di kedutaan. Kemudian yang kedua, tadi yang sebagai pembawa acara, Pak Ferdin. Pak Ferdin sudah kurang lebih 2 tahun lebih ya berada di sini, dan nanti juga akan banyak membantu melayani para suster romo sekalian, khususnya di bidang yang terkait dengan paspor, surat-surat izin, dan kalau ada yang ke Indonesia, untuk diketahui para suster dan romo sekalian, frater, kalau akan ke Indonesia saat ini, tolong menghubungi KBRI untuk meminta surat keterangan, akan membantu sekali. Dan bisa mengkontak Pak Rudi atau Pak Ferdi yang menangani masalah kekonsuleran. Kemudian yang ketiga, Ibu Weni yang menangani masalah keuangan di kedutaan. Jadi para suster dan romo bisa minta uang ke Bu Weni, tapi kalau dikasih atau tidak terserah Bu Weni ya, itu bukan urusan kami. Tetapi beliau adalah menangani keuangan atau bendaharawan di kedutaan. Dan kemudian yang menangani masalah teknis, IT dan sebagainya, Pak Yusuf yang siang ini juga kebetulan karena dia pegang komputer jadi nggak bisa kelihatan wajahnya, tapi tentu semua sudah tahu semuanya. Itu sekedar perkenalan. Kemudian yang kedua, para romo dan suster, secara resmi kami ingin menyampaikan berita yang sedih bagi kami bahwa setelah 4,5 tahun kami bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci, tugas kami akan berakhir pada akhir Juni ini, 30 Juni 2020. Dan apabila semuanya lancar, penerbangan lancar, semuanya lancar, semoga kami bisa terbang kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon pamit kepada para suster romo yang kami cintai, sekaligus kami mohon maaf seandainya saya dan ibu dan istri selama bertemu, bergaul dengan para suster romo di Italia ini
berbuat kesalahan atau ada sesuatu yang tidak berkenan. Sebagaimana diketahui, mungkin para suster Romo dan biarawati-biarawan semuanya tahu bahwa sampai dengan hari ini jumlah rohaniwati Indonesia di seluruh Italia berkisar antara 1.600. Ada yang belajar, ada yang bertugas, ada yang tadi kami bertemu dengan 24 Romo dari Rehat, mereka bekerja untuk Vatikan. Jadi dari 1.600 ini, puji Tuhan, saya dan Ibu selama 4,5 tahun ini sudah berkunjung di hampir 80 kongregasi atau tarekat. Mungkin di antara para suster atau biarawati yang ada di sini atau Romo pernah kami kunjungi, dan ini membesarkan hati kami bahwa sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan bangsa dan negara, saya sempat dan bisa bertemu dengan para frater, bruder, suster, dan Romo sekalian. Nah, satu pelajaran yang penting setelah kami mengunjungi hampir 80 rumah tarekat, saya bersedia dan mampu mencoba mendengarkan aspirasi atau keluh kesah, berita baik dari para suster dan sebagainya, dan saya mencoba untuk mencari solusi jika di kongregasi tersebut terjadi permasalahan apapun. Saya sebagai wakil negara dan pemerintah siap membantu, dan mungkin beberapa suster khususnya pernah tahu bahwa saya sering sekali melakukan kontak langsung dengan Madre General atau pimpinan rumah. Kalau terjadi permasalahan tertentu, kami kedutaan siap membantu dan mencari solusinya. Itu tugas kami. Tugas kami adalah pelayanan. Saya tidak akan menceritakan di sini berbagai persoalan apa yang kami hadapi selama 4,5 tahun ini, tetapi cukup banyak yang kami hadapi. Dan satu cerita yang tidak pernah akan saya lupakan, ketika sekitar akhir tahun 2016, awal tahun 2017, saya datang di suatu kota yang jauh dari Roma, 3-4 jam baru sampai pakai mobil. Di sana kami bertemu dengan sekitar 20 suster Indonesia, karena saya diundang, mereka punya masalah dengan pimpinan. Kemudian saya datang dan kami duduk bersama sampai jam 1, jam 2 malam. Tetapi satu catatan yang tidak akan pernah saya lupakan adalah, pertama, bahwa suster yang perlu sharing dengan saya bersedia untuk menghubungi saya. Kedua, ketika saya menelpon pimpinan di kongregasi, tadinya pimpinan tidak mau menerima saya, tetapi setelah saya tekan 3 kali, 4 kali, akhirnya mau menerima, akhirnya menerima saya, dan kami membuka diri untuk mencari solusi. Apa yang perlu diselesaikan terhadap 20 suster Indonesia di sana. Tetapi puji Tuhan, berita baik akhirnya sampai dengan hari ini, suasana menjadi lebih baik, dan masalah-masalah yang ada bisa terselesaikan. Dan ini bukan hanya sekali yang saya hadapi, tetapi beberapa kali. Tetapi sekali lagi, sebagai bagian dari pelayanan kami sebagai dubes dan sebagai pribadi, adalah membantu para rohaniwati dengan segala permasalahan. Kalau ada surat izin ini, kemudian penandatanganan untuk ijazah, paspornya habis, visanya ada masalah, kami membantu. Dan secepat mungkin kami akan melaksanakan tanpa minta 1 euro pun. Saya sudah mengatakan kepada teman-teman di sini, jangan pernah minta, kalau yang tidak resmi loh ya. Kalau yang resmi apa boleh buat, tentunya kalau bikin paspor 50 euro ya itu uangnya masuk ke negara. Tetapi tidak pernah ada kami meminta 1 euro, 2 euro, no way. Ya, ke depan pun nanti dengan pengganti saya akan memberikan pesan yang sama kepada seluruh staf, jangan sampai kongregasi suster Romo memberikan sesuatu kepada kami semua. Kami melayani tanpa perlu mendapatkan katakanlah uang atau apapun. Ini adalah tugas kami. Jadi para Romo
bruder, suster, frater yang ada di sini, dan juga saya melihat beberapa tadi di gambar ada beberapa frater atau romo yang sedang belajar di sini. Tentunya saya mendoakan dan mengharapkan di tengah-tengah kesulitan pandemi ini bisa dengan hati yang terbuka dan tulus, dengan enak, senang, bisa menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. Dan kami tetap berharap selama 2-3 bulan sebelum nanti pengganti saya datang, kalau ada permasalahan nanti bisa menghubungi teman-teman diplomat di sini untuk membantu para suster, romo, bruder, dan frater semuanya. Sekali lagi kami mohon pamit. 1 Juli akan kembali ke Republik Indonesia. Doakan moga-moga tes saya sebagai prodiakon nanti lulus di paroki kami. Dan kalau lulus nanti tentunya saya akan menjadi pelayan seperti para romo suster semuanya. Saya lihat romo ada frater Epeng tertawa ya kalau saya menjadi prodiakon, tapi ya itu cita-cita saya. Itu romo siapa? Romo Theo juga ketawa romo frater. Romo sekarang sudah selamat. Baik, itulah beberapa kata pembukaan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran melalui virtual meeting ini, dan mohon maaf kalau saya dan Ibu ada kesalahan. Mohon doa kepada kami berdua dan keluarga, semoga selamat sampai Jakarta dengan sehat dan bisa berbuat sesuatu untuk kemanusiaan. Satu kata yang tidak akan pernah saya lupa dari Bapak Suci Paus Fransiskus adalah humana, humanity, dan itu akan saya praktekkan di dalam sisa hidup saya. Selamat siang, Romo. Tuhan memberkati semuanya dan para suster, bruder, dan frater. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Duta, Pak Dubes, dan Ibu atas pembukaannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada para romo atau suster yang ingin berinteraksi dengan Bapak Duta untuk menginfokan kepada kami atau mungkin bisa melambaikan tangan di kamera. Kami persilahkan. Ya, suster dari Serve di Maria ini saya lihat. Silakan suster. Dipisah. Mungkin bisa dipersilahkan. Ya, kami persilahkan para suster yang ada di Serve di Maria dipisah. Di unmute Mas, suruh unmute mereka Mas. Untuk menyampaikan, saya lihat mereka sudah melambaikan tangan tadi. Silakan. Ya, silakan suster. Selamat siang semuanya. Selamat siang, suster. Kami sangat bahagia dan senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Meskipun pertama kali kami melihat secara langsung begini, kami hanya pernah kami dapat satu buku KBRI, kami baca dan kami lihat foto Bapak dan Ibu. Terima kasih atas pelayanan selama 4 tahun ini. Sungguh sangat membantu kami yang berada. Terima kasih atas pengorbanan dari kalian semua. Selamat jalan dan kami selalu mendoakan Bapak Mama dan keluarga. Dan kami juga minta kalian juga mendoakan kami. Terima kasih. Kita doakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para suster di Serve di Maria di Pisa. Selanjutnya ada yang ingin berinteraksi dengan Bapak Duta dan Ibu? Ya, suster. Ya, kita mulai dari suster Maria Nua. Ini yang rame-rame dulu nih. Silakan para suster Maria Nua. Ya, silakan. Bapak Mama, terima kasih banyak.
Kami bangga karena Bapak Mama juga pernah sampai di Vignanello. Yang menangis Vignanello, provincia di Viterbo. Ya. Iya. Viterbo. Gitu ya. Kami masih menyimpan semua kenangan itu dan kami masih ingat dan berdoa khususnya selanjutnya dalam perjalanan nanti berada di Indonesia. Amin. Nama Madre Superior, para suster, kami 16 orang di Vignanello sini mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan selama ini untuk kami semua dan untuk negara Indonesia. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Mama. Terima kasih. Kami juga akan berdoa untuk para suster semuanya. Kami menunggu berita Bapak Paus kapan ke Indonesia. Semoga tahun depan. Kita berdoa supaya pandemi cepat berakhir dan kita bisa menikmati kembali suasana seperti semula. Amin. Suster-suster jaga kesehatan semuanya ya. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Dan sedikit saya tambahkan tadi pertanyaan suster. Ketika saya tanggal 9 Mei kemarin pamit pada Bapak Suci Paus Fransiskus, saya menanyakan kepada beliau, apakah Bapak Suci masih berkeinginan untuk ke Indonesia? Dengan senyum yang tulus, beliau mengatakan di depan saya, ya, saya ingin tetap ke Indonesia jika suasana nanti sudah mulai membaik. Saya ingin ke Indonesia. Doakan semuanya. Doakan. Terima kasih. Sama, makasih. Pak Ferdi. Baik, terima kasih kepada para suster di Viterbo. Untuk selanjutnya, silakan. Tadi sudah ada yang melambaikan, sekali lagi mungkin dilambaikan tangan. Oh ini Frater Patrick, silakan. Gantian, kita gantian dulu. Ya, silakan. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi sudah. Para suster. Saya mewakili teman-teman dari Collegio Urbano mengucapkan terima kasih banyak atas pendampingan dari Bapak Ibu, atas semua hal yang boleh kita alami bersama, terutama kami yang masih sekolah ini sudah dibantu banyak macam, diberikan makan sehingga kami subur-subur. Tentu kami akan merindukan kehadiran Bapak dan Ibu, tetapi kami yakin bahwa tugas perutusan selanjutnya akan berbuah juga dari apa yang Bapak dan Ibu perjuangkan selama di sini terutama. Kami berdoa supaya Bapak dan Ibu terus sehat, keluarga juga sehat, diberikan kelancaran untuk tugas dan perutusan selanjutnya menjadi berkat dan saluran kasih dari Tuhan untuk semakin banyak orang. Terima kasih banyak dan selamat berkarya. Terima kasih, Patrick. Baik, terima kasih Frater Patrick. Untuk selanjutnya ada Suster Monik Ujan, CIJ. Silakan. Silakan Suster, sebentar. Kami buka dulu. Suster Monik Ujan, CIJ. Ya, silakan Suster. Ya, terima kasih Bapak Mama. Reggio Italia, CIJ. Ucapkan terima kasih untuk kunjungan, untuk kebersamaan selama di Italia. Kami semua ada di Abruzzo, jadi kami mengucapkan terima kasih untuk jasa-jasa dan semuanya. Selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih Bapak Mama. Sampai jumpa di tanah air. Terima kasih Suster Monik. Mohon doanya. Saling mendoakan Suster. Ya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Suster Monik.
Silakan. Ada Frater Theo sekarang. Frater Theo, silakan. Ya, Frater Theo. Sebentar. Frater Theo, silakan. Teodoro. Frater Teodoro. Sudah Romo. Sebentar. Oh, sudah Romo. Baik, Romo Theo. Mohon maaf, Romo Theo. Silakan. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Sebelum memulai sepatah dua kata, saya kembali ingat tahun lalu ketika waktu pulang ke Indonesia, waktu misa pertama, hari terakhir sebelum kembali ke Italia, saya sempat mengatakan kepada keluarga dan semua orang yang ikut pada misa perdana saya mengatakan seperti ini. Mungkin ini juga kata perpisahan buat Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Saya pernah mengatakan seperti ini tahun lalu. Ketika keinginan untuk masih membuat sesuatu cerita yang baru itu tumbuh, tetapi tugas dan kewajiban memanggil, maka semuanya harus ditinggalkan. Nah, jadi mungkin itu yang saya rasakan setelah beberapa tahun bersama di Roma, walaupun sekarang saya ada di Livorno sendirian, karena dalam biara mungkin sendirian di Indonesia, tapi saya merasakan benar kedekatan. Terima kasih juga secara pribadi, khususnya semalam sempat chatting sama kakak dan mama karena mereka mengucapkan juga terima kasih banyak karena sudah membantu untuk kehadiran keduanya waktu tabisan tahun lalu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk kisah yang pernah dialami bersama di Roma 4 tahun terakhir, walaupun 2018 saya tidak sempat berada di situ. Dan sebelum meninggalkan Italia, mungkin semua nostalgia yang pernah dialami bersama dengan Bapak dan Ibu itu menjadi suatu kenangan yang mungkin tidak akan dilupakan dan mungkin bisa menjadi suatu semangat yang baru untuk kami yang masih berada di sini. Setidaknya ketika mengingat kampung halaman atau Indonesia, kembali mengenang kisah-kisah yang bersama. Jadi terima kasih banyak seperti tadi Frater Petri bilang, terima kasih karena sudah menutrisi kami dengan kekangenan kami dengan masakan Indonesia, apalagi bakso dan lainnya. Mungkin ada susir yang tertawa-tertawa tuh karena keinginan juga itu. Jadi sebelum kembali ke Bapak dan Ibu, saya cuma mau mengenang kembali beberapa tahun 2018-2017 ketika ada salah satu staf Tata Suci Vatikan mau meninggalkan Roma, kembali ke Indonesia, bernyanyi seperti ini. Ke Jakarta aku kan kembali. Tunggu kami juga di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih, Romo Theo. Terima kasih kepada Romo Theo. Ini kita kembali ke suster lagi nih, Suster Helmi. Suster Helmi sudah melambaikan tangan dari tadi. Silakan yang bertiga, Suster Helmi. Kami persilahkan. Selamat pagi. Ya, silakan Suster. Ya, selamat pagi. Saya membawa dua ini. Sama ada handphone di sana ada dua kayaknya. Caranya gimana caranya? Mati dulu. Satu aja. Aduh, minum. Pronto. Ini disarankan aja gimana tuh? Selamat pagi. Minta maaf ini. Pagi. Selamat siang. Ya, dari kongregasi Serve di Maria, tapi komunitas di Livorno, dekat dengan Pater yang omong banyak. Dan ini kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Mama yang telah membantu kami selama 4 tahun lebih ya. Ya, pertama kali juga saya dengan saya punya teman suster sempat pergi ambil paspor di Roma. Dan ada satu hal yang menjadi kesan yang sangat istimewa dan paling tidak pernah lupakan. Khususnya dari pelayanan yang Bapak Ibu selama di
Vatikan. Dan juga itu menjadi tempat pengalaman yang menjadi suatu yang selalu dibahaskan dalam komunitas, terutama di saat kami bicara di antara suster-suster yang dari negara lain. Dan mereka selalu menyatakan bahwa orang Indonesia di sini, suster-suster biarawan-biarawati di sini di Roma, di Italia, pelayanannya terlalu istimewa karena khususnya melihat dari pelayanan Bapak Duta, di mana kadang mungkin tidak jangkau oleh orang-orang yang bisa kunjung, dan kadang juga mungkin kami dari keluarga kadang ditanya apa kabar gitu. Tapi kami merasa dekat dengan kedekatan dari Bapak Duta begitu, sehingga kami merasa bahwa Indonesia itu tidak jauh, Indonesia itu dekat. Sehingga dengan saya mewakili tiga suster, Suster Maria, Suster Helmi, mengucapkan terima kasih untuk semua pelayanan yang Bapak Duta dan Ibu selama berapa tahun ini. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap tugas selanjutnya, dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu sekeluarga, dan juga mohon doa dari Bapak Ibu untuk kami, khususnya pelayanan-pelayanan dari setiap biarawan-biarawati di sini. Dan juga minta doa khususnya karena kami, ya khususnya sekarang yang dalam masalah ini pandemia, banyak juga suster-suster yang melayani orang sakit seperti Bapak Duta tadi, itu menjadi suatu kata-kata yang bisa memberi kami untuk semakin tegas dan semakin berani untuk melayani tugas, meskipun selalu melayani dengan orang sakit yang kadang tra virgoletto lalu ini berbahaya begitu, sehingga itulah sangat penting juga, itu bagian dari pelayanan. Sehingga kami juga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mudah-mudahan juga ini situasi bisa berlalu cepat dan sampai jumpa di Jakarta, karena kami kemungkinan libur juga tahun depan. Terima kasih Suster Helmi. Terima kasih Suster. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat selalu. Baik, terima kasih kepada para Suster Helmi. Berikutnya Frater Epeng, kami persilahkan. Oke, selamat siang Bapak Mama di Roma. Siang. Ya, sesungguhnya saat ini saya sedang berada di München, di Jerman. Ya, jadi saya menjalani masa pastoral saya, dan seharusnya bulan April kemarin saya kembali ke Roma untuk dokumen, tetapi karena perbatasan itu masih ditutup, jadi saya belum bisa balik ke Roma. Mudah-mudahan setelah tanggal 15 Juni, ketika perbatasan dibuka, saya bisa kembali ke Roma dan bisa ya bertemu secara pribadi untuk mengucapkan selamat jalan, Bapak Mama sekalian. Jadi yang pertama, provisiat atas pelayanan yang begitu luar biasa yang telah diberikan kepada kami selama 4 tahun. Dan mewakili teman-teman dari komunitas Kalabrinian, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang luar biasa. Jadi satu kesan saya, pelayanan yang Bapak Mama berikan kepada kami, itu bukan hanya sekedar pelayanan dalam artian profesional, artinya seorang duta besar dengan warga negaranya, tetapi juga sebuah pelayanan yang bersifat spiritual dan pribadi. Jadi ada makna kekeluargaan ketika Bapak Mama menghadiri perayaan-perayaan Irika dan juga perayaan-perayaan Okumene, ada senyum Indonesia yang benar-benar segar kami rasakan. Jadi saya sungguh merasa berterima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama. Terima kasih, dan saya mengucapkan selamat untuk tugas-tugas yang akan Bapak terima selanjutnya. Terutama selamat atas tabisan prodiakonnya. Semoga diterima, pasti diterima. Oke Bapak, terima kasih. Frater Epeng, belum jadi prodiakon, belum ditahbiskan, baru mau tes. Pulang untuk tes, belum tentu lulus. Terima kasih, Frater Epeng. Baik, terima kasih kepada Frater Epeng. Berikutnya Suster Yosita. Kami persilakan Suster Yosita.
Suster Yosita? Ya. Ya. Selamat siang Bapak Ibu dan Bu Lina, Bu Weni, Pak Ferdi, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak dengan program ini. Ternyata pandemi ini juga mendekatkan. Yang tadinya mungkin saya nggak kenal Suster Marianuva, Suster Helmi, dan teman-teman yang di luar Roma. Tapi dengan program ini sungguh kita menjadi dekat dan tahu gitu. Jadi terima kasih untuk inisiatif, untuk Bapak Ibu mencari cara untuk bertemu kami secara virtual. Lalu yang kedua, saya mau mengucapkan selamat datang kepada Bu Lina. Iya, semoga cepat kerasan di sini. Juga Mbak Wendy lama nggak ketemu. Pak Ferdi juga teman-teman yang lain. Juga untuk Bu Lina, mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri, berapa minggu yang lalu. Ya, tentu spesial Lebaran di sini dan di tengah pandemi. Lalu yang ketiga, saya datang bersama Bapak Ibu. Saya juga mau pulang dengan Bapak Ibu. Tapi saya pulang duluan, jadi kemungkinan 14 Juni nanti. Semoga lancar semuanya. Lalu kesan saya, dan saya mau mengucapkan sungguh banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu di sini. Saya merasa seperti kita itu anak perantauan yang di luar negara, di luar daerah kita yang jauh dari siapa-siapa. Saya mewakili juga Suster Maria Eli yang nggak bisa ikut karena ujian. Jadi musim ujian untuk teman-teman yang lain. Jadi terima kasih banyak bahwa pelayanan Bapak seperti yang tadi Frater Epeng sampaikan, tidak hanya soal profesionalitas warga negara di sini, tetapi sungguh kekeluargaan yang saya rasakan. Bapak Ibu tidak hanya hadir saat pesta atau tidak, tetapi menyapa personal. Dan selama di sini juga punya pengalaman, kita ditinggalkan 2 suster yang meninggal, Suster Sisil dan satunya Suster lupa yang sini, dekat sini. Iya, begitu. Iya, iya. Ya, begitu Bapak Ibu sangat dekat dengan kami dalam situasi apapun. Dan saya tidak mengulang juga seperti Pater Patrick bilang, itu menutrisi kami. Saya ingat waktu saya masih kuliah dikirimin sate. Dengan nasi, tentu sederhana tetapi begitu menyentuh, mengesan untuk kami, dan pelayanan dari Bapak Ibu yang bekerja di kedutaan sungguh luar biasa. Disampaikan mau pulang nanti begini, kami merasa tidak sendiri. Jadi juga seperti kesan suster tadi, kalau anggota warga negara lain itu saya tinggal dengan 20 suster dari berbagai negara, bahkan mereka, saya tidak tahu kedutaan saya di mana, Bapak Ibu duta saya yang mana. Ya, itu artinya bahwa kita mendapat keistimewaan, dan sungguh itu sentuhan personal yang kami rasakan. Dan kami juga mohon maaf, mungkin selama kebersamaan ada banyak hal, kami nakal-nakal atau gimana, itu juga mohon maaf. Kita sampai ketemu di Indonesia, tentu kami mendoakan Bapak Ibu, begitu mendengar bahwa Bapak Ibu akan balik, di satu sisi sedih, di satu sisi senang karena saya mau pulang bareng. Kita ketemu di Indonesia. Ya, terima kasih banyak untuk itu, dan selamat menjalani perutusan yang baru. Ya, nanti
Bapak udah lebih dari prodiakon loh. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster Yosita. Ya, Terima kasih, Suster Yosita. Baik. Baik, untuk selanjutnya, Frater Hirosikas kami persilahkan. Frater Hirosikas. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang juga untuk semuanya. Di sini saya hanya mau mengucapkan banyak limpah terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas pelayanannya selama ini. Seperti yang sudah dikatakan para romo, para suster, para frater, saya tidak mau mengulang lagi di sini, hanya mau menekankan terima kasih banyak atas semua pelayanan yang kami terima, atas kedekatannya selama ini, pelayanan Bapak Ibu yang bukan hanya di jam kerja, tapi siap tanggapi baik, entah malam juga selalu siap sedia untuk membantu kami saat kami ada kesulitan. Hanya itu saja, doa, salam, dan doa dari kami komunitas di Santa Alessio untuk Bapak dan Ibu. Kami juga akan menyusul kalau tidak ada masalah bulan Agustus. Jadi akan kembali bersama-sama di sana. Hanya itu saja, jadi ucapan terima kasih kami, doa kami untuk Bapak dan Ibu semoga selalu diberkati ke depannya atas tugas pelayanan dan juga keluarga Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf jika selama ini ada kata-kata atau perbuatan tindakan yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada dari suster lain, Suster Leni mungkin. Suster Leni mungkin ingin menyapa Bapak Duta dan Ibu. Suster Leni. Sama itu Mas Ferdin. Suster Leni, oh sudah ya? Oh baik. Oke baik. Yang berikutnya yang nama akunnya Lenovo. Suster, para suster yang akunnya namanya Lenovo. Silakan para suster. Yang akunnya namanya Lenovo, kami persilahkan. Lenovo, yang nama di bawahnya Lenovo. Tapi nggak di-unmute. Oh tidak, oh masih ada kendala teknis ya? Tidak bisa. Dari sananya nggak? Oh baik. Mungkin Suster Natalia, Suster Natalia mungkin. Ada. Lenovo sudah siap tadi, nggak pencet. Oh Lenovo siap. Silakan. Mana yang lebih dulu mungkin antara yang tulisannya Lenovo atau Suster Natalia? Silakan. Mungkin diterima dulu, di accept, Suster, sebelum berbicara. Ya, silakan Suster Natalia, sudah masuk. Oke. Selamat siang, Bapak dan Mama. Selamat siang. Ya, selamat siang juga untuk kita semua. Selamat siang. Baik, ya, saya mengatasnamai keluarga besar dari Suster hamba-hamba Maria dari Galeazza yang ada di Bologna. Bologna ya. Ya. Baik, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Mama atas pelayanan yang kurang lebih 4 tahun di Italia. Dan kehadiran Bapak dan Mama sangat membantu kami yang ada di Italia. Dan begitu besar kami merasakan cinta dan perhatian terhadap kami.
kehadiran Bapak dan Mama di tengah kami merupakan sebagai salah satu dari orang tua kami sendiri. Kehadiran Bapak dan Mama sebagai kebanggaan bagi kami, karena selalu mendukung dan selalu membantu kami melalui media. Meskipun kadang kami pun tidak merasakan langsung, tetapi kami bangga. Dan satu hal yang mau disampaikan, karena tidak mau mengulang lagi begitu banyak para suster dan para pater yang sudah menyampaikan banyak-banyak limpah terima kasih. Namun dari kami, dari saya yang mengatasnamai mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat menjalani misi baru dengan penuh semangat, seperti yang kami rasakan. Terima kasih sekali lagi. Dan salam juga dari para suster yang ada di Bologna, waktu Bapak dan Mama kunjung ke biara kami. Hanya ini saja yang mau disampaikan. Terima kasih Suster Natalia. Salam buat suster-suster di Bologna semuanya. Sehat-sehat. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Natalia. Tadi yang atas suster yang akunnya namanya Lenovo mungkin bisa masuk kembali. Sudah bisa masuk kembali mungkin? Kami coba buka salurannya. Bagaimana suster? Sudah bisa diterima? Di-unmute, tolong di-unmute suster. Di-unmute suster. Unmute, namanya unmute. Gambar mikrofon. Yang gambarnya mikrofon. Bisa suster kira-kira. Nah, silakan suster, silakan. Selamat siang untuk Bapak Duta bersama Ibu. Selamat siang, suster. Kami bertiga mewakili dari kongregasi Ancelle Sacro Cuore, Suagoni Cante, di Lugo. Jadi kami bertiga di Toscana sekarang. Ya, pernah ke sana. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Duta bersama Ibu yang sudah melayani kami dengan baik dan selalu senyum. Waktu tahun lalu saya mengingat karena tepat pada tanggal 15 September, kami 6 orang kalau kekal di Casa Madre di Lugo. Walaupun Bapak Duta bersama Ibu tidak ada waktu, tapi mereka rela untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Duta bersama Ibu. Tiada kado yang kami berikan, hanyalah doa dari kami semua yang bisa mengiringi Bapak Duta bersama Ibu kembali ke tanah air Indonesia. Terima kasih. Sama-sama Bapak Duta. Salam-salam ya untuk suster-suster di sana ya. Ya. Terima kasih. Selamat jalan. Selamat jalan Bapak Duta. Terima kasih suster. Terima kasih. Baik, berikutnya ada Frater Brian. Silakan, Frater. Frater Brian, silakan. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Tadi sebetulnya sudah disampaikan Frater Patrick mewakili para Frater Collegio Urbano. Tapi saya secara pribadi juga mau berterima kasih untuk Bapak Ibu yang dengan segala kelembutan hati, dengan kesabaran, mau membantu, mau menerima segala yang kami butuhkan, kami perlukan di sini. Secara pribadi saya sebagai mahasiswa angkatan baru ya, ini 1 tahun berjalan, termasuk juga mahasiswa angkatan corona di sini, dengan segala kesusahannya, dengan kuliah online-nya, merasa sangat
bahagia bisa berjumpa, bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu. Pengalaman selama ini memang perjumpaannya tidak panjang ya, hanya selama 1 tahun. Namun bagi saya pribadi, kesan pertama sangat menggoda, selanjutnya terserah Anda. Gitu. Jadi sangat mengena di hati saya sebagai seorang frater, seminaris, bahwa dengan kehadiran Bapak Ibu di KBRI, saya merasa punya ayah dan ibu yang memperhatikan saya. Saya merasa dikasihi, saya merasa diperhatikan, dibantu berbagai macam hal. Mohon doanya juga. Saya tadi dengar ada Bapak Ibu mau pulang, ada suster, ada frater hero mau pulang juga. Wah, semoga saya kerasan ya, jangan mau pulang dulu. Supaya selesai dulu. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu, semoga untuk perjalanan selanjutnya, untuk perutusannya, semua diberi kelancaran oleh Tuhan. Amin. Mohon doa untuk kami. Saya ingat, Brother, masih ingat nyanyi bersama dengan Brother. Oh iya, ya. Oke, terima kasih, berkat Terima kasih, selamat belajar, sukses. Baik, terima kasih Frater Brian. Untuk selanjutnya, mungkin kami akan membacakan sedikit komentar yang ada di Facebook Live. Jadi untuk para Romo, Suster, dan Frater ketahui bahwa kami juga selain live-nya ini di Zoom, kami juga live di Facebook-nya KBRI. Nah, ini kami sedikit bacakan komentar-komentar yang sudah masuk di sesi live ini. Pertama ada dari akun Iso Santos, salam sukses untuk Bapak Duta dan Ibu. Lalu ada akun Thomas Sukotri Raharjo, terima kasih Pak Agus dan Ibu Astuti atas waktu dan kebersamaannya dengan kami, rehat berkah dalam. Lalu ada dari Emil, sebentar, ada dari Emil, sebentar, tadi hilang. Dari Emil Sailan, terima kasih Bapak dan Ibu atas pelayanannya kepada kami semua. Selamat melayani di tempat yang baru nanti. Tuhan memberkati. Amin. Kemudian ada lagi Suzan Mali Monewalu. Terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Juga ada dari Suster Kloti Alandasari. Terima kasih atas pelayanan Bapak selama di Roma. Ada dari Ariela. Tuhan berkati selalu Bapak dan Ibu. Kemudian dari Helena Sugihen, terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu untuk pelayanannya kepada kami semua. Ada lagi dari Suster Nesti Urin, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya kepada kami WNI yang tinggal di Italia. Semoga Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidup dan pelayanan Bapak Ibu. Baik, ini masih banyak sekali komen-komen yang intinya menyampaikan ucapan terima kasih, kemudian doa kepada Bapak Duta dan Ibu, karena telah dengan baik melayani para rohaniwan dan rohaniwati yang ada di Italia ini. Nah, ini kami baru bergabung, Frater Diakon Jeremia, silahkan. Ini yang sahabat dekat juga KBRI. Kami persilahkan kepada Diakon Jerry. Silakan. Ya, silakan. Selamat siang. Silakan Frater, di-unmute. Tadi sudah masuk, ya? Ya, sekarang. Ya. Oke. Saya dari tadi berusaha masuk, tapi tidak bisa. Akhirnya saya WA Pak Ferdin. Pak Ferdin langsung kirim link. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Duta dan Ibu karena sudah melayani para biarawan-biarawati
di Italia. Saya merasa bersyukur sekali karena mengenal panitia pemilihan umum. Dan saya di Italia ya sejak tahun 2002, jadi udah ini yang duta yang ketiga kalinya. Pengalaman yang saya alami barusan kali ini, kita Bapak Duta lebih dekat dengan para biarawan-biarawati. Untuk itu kami biarawan-biarawati merasa bahwa Bapak Duta dan Ibu Duta sebagai orang tua kami, orang tua kami jauh dari negara kita dari sini. Jadi kami merasa bahwa Bapak dan Ibu pengganti dari orang tua kami. Sekali juga problem yang kita alami di sini. Saya barusan lihat dan alami Bapak dan Ibu sendiri yang bisa turun tangan langsung ke suster-suster atau ke frater yang mengalami problem seperti itu. Jadi saya dari hati yang paling dalam mengucapkan limpah-limpah terima kasih atas pelayanan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Dan saya mendoakan supaya Bapak dan Ibu melanjutkan pelayanan ke tempat-tempat lain yang akan ditugaskan lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Jerry. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater Jerry. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para Romo, Suster, dan Frater yang sudah berinteraksi secara langsung di aplikasi Zoom maupun memberikan komentar di Facebook Live. Dan tampaknya ini sudah lebih dari 1 jam kita berinteraksi, dan untuk itu kami persilahkan Bapak Duta dan Ibu sebagai penutup memberikan kata-kata mungkin perpisahan atau ujangannya kepada para kami semua. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih para Romo, Suster, Frater, Bruder. Sekali lagi terima kasih atas kesan-kesan yang diberikan pada saya dan Ibu. Dan terus terang, kesan-kesan yang disampaikan tadi membesarkan hati saya dan semakin menguatkan iman dan keyakinan saya untuk berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat, kepada seluruh umat. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon doa dari para suster dan para Romo, dan kalau sesuatu nanti masih akan kontak ke Jakarta atau apapun, kami dan Ibu masih membuka dengan nomor yang sama, paling tidak untuk 1-2 bulan ke depan. Silakan bisa japri, dan salam kami untuk para pimpinan kongregasi tarekat, para Romo, Suster, Bruder, Frater semuanya. Khusus untuk yang belajar seperti Romo Brian dan teman-teman yang Frater Brian dan Frater-Frater yang lain, kita selalu dan juga kembali juga dengan menambah ilmu spiritual, ilmu religiusitas secara lebih baik. Terima kasih semuanya, selamat siang, sampai jumpa, saling mendoakan. Baik, terima kasih pada Bapak Duta dan Ibu, dan sekali lagi terima kasih kepada para Romo, Suster, dan Frater maupun Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam aplikasi Zoom Sapa Virtual pada hari ini. Dan nantikan Sapa Virtual berikutnya, kami rencananya masih ada 2 kali sesi lagi, yaitu hari Minggu tanggal 14 Juni pukul 3 sore, dan kemudian hari Minggu 2 minggu lagi tanggal 21 Juni pukul 3 sore juga. Nanti informasi lebih lanjut akan kami sampaikan di media sosial KBRI dan juga di website KBRI. Sekali lagi selamat siang dan terima kasih semuanya, salam sehat.